Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Rina Stiana, nomor presensi 26, kelas 12 AKL 1 dari SMK Negeri 1 Kendal. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perseroan terbatas. Yuk langsung saja kita mulai. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Saham-saham yang menjadi modal pendirian PT dapat diperjualbelikan, sehingga kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa melakukan pembubaran perusahaan. Tujuan perseroan terbatas ialah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham atau persero ikut berpartisipasi mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat bersama-sama dengan tidak bertanggung jawab sendirian untuk keputusan persero. Ciri-ciri perseroan terbatas yaitu antara lain: yang pertama, tujuannya untuk mencari keuntungan. Yang kedua, memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Yang ketiga, modalnya terdiri atas saham-saham dan obligasi. Yang keempat, perusahaan dipimpin oleh direksi. Yang kelima, kekuasaan tertinggi terletak pada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, karyawannya berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Yang ketujuh, hubungan usahanya diatur dalam hukum perdata. Kelebihan perseroan terbatas. 1. Penanggung jawab yang terbatas dari utang-utang perusahaan. Maksudnya ialah jika kamu termasuk pemegang saham dan perusahaan tersebut yang punya utang, kamu hanya bertanggung jawab sebesar modal yang kamu setorkan dan tidak lebih. 2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 3. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. 4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. 5. Manajemen pengelolaan sumber modal untuk itu secara efisien. Jadi, jika kamu memiliki manajer tidak bagus, kamu dapat ganti dengan yang lebih bagus. Kekurangan perseroan terbatas antara lain: A. PT merupakan subjek pajak tersendiri, jadi tidak hanya perusahaan yang terkena pajak. Laba bersih yang dibagikan kepada semua pemegang saham akan dikenakan pajak sebagai pajak pendapatan, tentunya dari pemegang saham yang bersangkutan. B. Pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Dalam pendiriannya, PT memerlukan akte notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. C. Biaya pembentukannya relatif tinggi. D. Bagi beberapa orang, PT dianggap rahasia dalam hal keuangan perusahaan karena disebabkan adanya segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Lalu dari mana sajakah asal modal untuk mendirikan perusahaan PT? Modal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, modal dasar, merupakan modal perusahaan yang bisa menilai seberapa besar perusahaan tersebut. Adanya modal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan kelasnya, apakah termasuk kelas besar, menengah, atau perusahaan PT kelas kecil. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Modal ini mengacu pada kesanggupan para pemilik terkait jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan.
Pasal 33 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa jumlah minimal modal yang ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetor. Modal setor menjadi jenis sumber daya PT yang paling dianggap nyata karena menunjukkan jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Besarnya modal setor untuk PT adalah paling sedikit 25% dari modal dasar. Artinya besarannya sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham. Berikutnya akan ditampilkan jenis-jenis perseroan terbatas beserta dengan penjelasannya. Struktur dari perseroan terbatas terdiri dari yang pertama rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua direksi, yang ketiga dewan komisaris, yang keempat komite audit, yang kelima komite nominasi dan remunerasi. Berikut ini beberapa contoh PT di Indonesia dan masih banyak contoh yang lainnya juga. Nah, kesimpulannya yaitu perusahaan perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham. Dalam perseroan terbatas ada alat dan perlengkapannya berupa RUPS, rapat umum pemegang saham, ada direksi, ada dewan komisaris, dan komite-komite lainnya. Selain itu, ada juga jenis-jenis modalnya berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Nah, tadi juga ada disebutkan contoh-contoh dari PT di Indonesia seperti PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, dan masih banyak PT-PT lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.